Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 89 melarikan diri. Pada saat itu, seorang penjaga berjubah hitam berlari ke sisinya. Kepala keluarga, dua rekan kita telah terbunuh dan anak itu melarikan diri. Apa? Mereka dibunuh oleh anak biasa yang tidak punya kultivasi. Dia berteriak marah sambil melangkah keluar dengan langkah besar dan melihat keluar pintu belakang. Matanya menyapu sekeliling dan benar saja, dia melihat dua pengawalnya tergeletak tak bergerak di tanah. Salah satu dari mereka memiliki garis merah di lehernya yang berdarah, yang lain memiliki pedang yang tertancap di dada. Ketika dia melihat itu, dia menggertakkan giginya karena marah dan mengepalkan tangannya erat-erat. Bagus sekali, tidak kusangka seorang anak buah yang tidak memiliki kultivasi benar-benar telah membunuh dua orangku. Lelaki tua yang datang kemudian membelai jenggot panjangnya sambil berpikir. Seseorang yang jelas-jelas tidak memiliki kultivasi, tetapi mampu membunuh seorang petinju dengan kultivasi. Selain itu, bahkan ada seorang master penghalang di tempat ini. Sepertinya gadis itu menyembunyikan beberapa rahasia. Ketika memikirkan hal itu, kilatan dingin melintas di matanya. Apa hubungan antara pria yang kita tangkap dan gadis itu? Tatapannya tertuju pada kepala keluarga Su dan bertanya. Ketika mendengar ini, kepala keluarga Su segera berbalik dan menjawab, pria yang kami tangkap itu adalah anggota keluarga Guan, keluarga kelas menengah di kota Bulan Berawan. Namun, kabar yang beredar adalah dia telah meninggal di hutan 9 jebakan. Dugaanku adalah gadis itu telah menyelamatkannya dan mereka menjadi dekat seperti saudara kandung. Jadi maksudmu kalau dia tahu dia tertangkap, dia akan keluar dan menyelamatkannya? Ya. Kepala keluarga Su mengangguk sambil tersenyum sinis. Bagus juga kalau anak itu berhasil kabur, dia bisa memberitahu dia kalau kita sudah menangkap Guan Xilin. Aku tidak percaya dia tidak akan bergerak begitu dia menerima berita itu. Orang tua itu mengernyitkan alisnya sedikit dan bertanya dengan suara tenang. Jika keluarga Guan tahu bahwa dia tertangkap, apakah mereka akan ikut campur? Itu sesuatu yang tidak perlu kau khawatirkan. Anak yang kita tangkap adalah anak terlantar. Bahkan tunangannya sendiri telah direnggut oleh sepupunya sendiri. Apakah kau pikir mereka bersedia mengarungi perairan berlumpur ini dan peduli apakah dia hidup atau mati? Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang telah dibuang. Baguslah. Sebelum kita memancing gadis itu keluar, kita perlu dia hidup-hidup. Kita juga tidak boleh membuat masalah yang tidak perlu. Kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, kepala keluarga Su terkejut dalam hati dan menatap lelaki tua itu dengan bingung. Senior, kamu sudah ahli dalam penghalang batas, mengapa kamu tertarik pada penghalang yang dibuat oleh gadis kecil sampah itu? Lelaki tua itu meliriknya, dan mencibir dingin. Ini urusanku sendiri, kepala keluarga Su, rasa ingin tahu bukanlah hal yang baik, mengetahui terlalu banyak tidaklah baik, semakin banyak yang diketahui, semakin cepat pula kematian. Diperingatkan dengan ketus seperti itu membuat kepala keluarga Su tersentak dan dia tidak mendesak lebih jauh. Bagaimanapun, identitas lelaki tua ini adalah seseorang yang tidak boleh disinggungnya. Adapun sisi lainnya. Leng Hua terengah-engah saat ia berjongkok di sudut setelah berhasil melarikan diri. Saat ini ia bersembunyi di gang belakang, terengah-engah, seluruh tubuhnya berlumuran darah, sebagian darah kedua pengawal yang telah ia bunuh sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang. Situasi sebelumnya tidak memberinya waktu untuk berpikir dan dia hanya bisa bertindak secara naluriah. Sekarang setelah semuanya berakhir, dia merasa takut dan seluruh tubuhnya gemetar. Jantungnya berdetak tidak teratur, rasa takut terus menghantuinya dan jantungnya tidak bisa tenang. Setelah bersembunyi di gang selama beberapa saat, baru setelah dia melihat tidak ada pergerakan lebih lanjut dan memastikan tidak ada pengejar, dia lalu mengatupkan giginya dan berdiri. Memanfaatkan malam yang gelap, dia diam-diam bersembunyi di balik tabir malam dan melarikan diri ke arah Peach Blossom Ridge. Dia tahu bahwa nyonya itu memiliki identitas lain sebagai dokter hantu dan juga memiliki hubungan baik dengan pasar gelap. Akan tetapi, dia tidak dapat pergi ke pasar gelap untuk mencari bantuan karena saudara perempuannya selalu menemani nyonya itu sehingga tidak seorang pun dapat mengenalinya. Bahkan jika dia berhasil meyakinkan mereka untuk mengizinkannya masuk, dia takut keadaan akan menjadi tidak terkendali dan pada gilirannya, identitas nyonya itu akan terbongkar. Dia tidak dapat menjangkau punggungnya dan punggungnya basah oleh darahnya. Dia tidak dapat menghentikan pendarahannya tetapi dia tetap maju, setiap langkah yang diambilnya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa karena luka-lukanya menyiksanya. Dia selalu memiliki tubuh yang lemah dan ditambah dengan kehilangan darah, wajahnya semakin pucat setiap kali dia melangkah. Meskipun semua ini, dia menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk terus bergerak maju.